Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Wibowo dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0554019007 UT Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah basis data untuk melakukan praktikum transaksi dan juga praktikum basis data terdistribusi. Dalam praktikum transaksi ini kita akan melakukan commit, rollback, checkpoint, dan juga trigger. Sedangkan dalam praktikum basis data terdistribusi kita akan melakukan replikasi, yaitu konfigurasi pada komputer 1 Windows, kemudian konfigurasi pada komputer 2 pada Linux Ubuntu. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian replikasi. Langsung saja kita kerjakan soal pertama, yaitu untuk membuat praktikum transaksi. Langkah pertama, kita buka XAMPP, kita nyalakan modul Apache dan MySQL. Pastikan sudah nyala hijau seperti ini ya. Selanjutnya kita buka phpMyAdmin. Ya, tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya kita buka basis data yang telah kita buat pada tugas 2 kemarin. Dan yang pertama kita akan melakukan langkah commit. Di sini kita buka bagian rutin. Lalu kita akan membuat rutin yang baru dengan nama transaksi 1. Parameternya kita hapus. Dan di sini saya telah menyiapkan parameternya. Tempel seperti ini ya. Diawali dengan begin, lalu start transaction, insert value, select from patient, lalu terakhir end. Kita kirim dan berhasil. Lalu kita coba cek apakah transaksi 1 ini berhasil dengan cara call transaksi 1. Kita kirim. Kita ulangi, call transaksi 1. Kita kirim. Ya, di sini telah bertambah ya ID pasien 4 dengan nama pasien Bowo, alamat pasien Bekasi, jenis kelamin laki-laki. Lalu kita cek pada bagian pasien. Di sini tidak menambah ya datanya dikarenakan dia belum commit. Maka setelah itu kita coba tambahkan dengan commit supaya datanya masuk ke dalam data pasien. Kita klik rumah sakit, rutin, kita buat transaksi yang kedua dengan nama transaksi 2. Parameternya kita hapus dan kita tempel parameternya untuk transaksi 2. Di sini perbedaan dari transaksi 1 dan transaksi 2, saya tambahkan commit di sini supaya data yang kita tambahkan di sini terbaca pada data pasien. Kita kirim. Sudah masuk ya. Kita coba panggil untuk transaksi 2 apakah call transaksi 2. Kita kirim. Ya. Di sini masuk ya 1, 3,
5 Uji, Bekasi, dan jenis kelamin perempuan. Kita coba cek pada data pasien apakah bertambah, dan ya bertambah. Di sini ID pasien 5 dengan nama Puji, alamat pasien Bekasi, jenis kelamin perempuan. Lalu kita akan melakukan transaksi yang selanjutnya, yaitu transaksi di gate. Jika parameternya kita hapus, lalu kita ambil transaksi di gate. Di sini diawali dengan begin, lalu start transaction, dan kita akan melakukan update pasien dengan nama Jono pada ID pasien 3, dan kita masukkan rollback, commit, select from pasien, lalu end. Kita kirim dan keluar transaksi 3. Kita coba panggil apakah transaksi 3 ini ada. Call transaksi 3, kita kirim, dan ya berhasil ya, transaksi 3 ada. Dan pada data pasien, untuk ID pasien 3 dia tidak berubah dikarenakan dia rollback ya, tidak akan terbaca karena rollback akan berpengaruh jika datanya belum commit. Untuk selanjutnya kita buat transaksi 4 rutin, lalu transaksi 4. Parameternya kita hapus dan kita akan ambil transaksi 4. Ya, di sini diawali dengan begin seperti biasa, lalu start transaction, dan kita akan melakukan insert into pasien dengan value ID pasien yaitu 7, nama pasien yaitu Rianti, alamat pasien Bekasi dengan jenis kelamin perempuan. Kita lakukan rollback, dan setelah itu update pasien set dengan nama pasien Jono, ID pasiennya 3, dan commit, lalu select from pasien, dan diakhiri dengan end. Kita kirim, dan ya transaksi 4. Lalu kita coba panggil. Kita kirim, dan ya nama pasien pada ID pasien 3 berubah menjadi Jono ya. Lalu kita cek pada data pasien, dan ya nama pasien berubah menjadi Jono, alamat pasiennya Jakarta, jenis kelamin P. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi yang kelima dengan nama transaksi 5. Parameternya kita hapus, lalu akan kita tempelkan transaksi 5. Ya, di sini pada transaksi 5 diawali dengan begin, lalu start transaction, kita lakukan insert pada value ID pasien 7 dengan nama Rianti, alamatnya Bekasi, jenis kelamin P. Lalu kita akan melakukan save point pada poin 1. Kemudian insert itu pasien, value-nya ID pasien 8 dengan nama Mu Bekasi dan jenis kelamin laki-laki. Lalu kita lakukan rollback to save point 1. Jadi data yang ini tidak akan terbaca dan akan di rollback to save point 1 dengan data yang ini. Dan kita lakukan insert dengan value ID pasien 9 dengan nama pasien, alamat pasien Bekasi, jenis kelamin L.
lalu commit, select from pasien, dan diakhiri dengan N. Kita coba login, dan ya transaksi 5. Kita coba panggil call 5, kirim, dan ya data 7 dan 9 masuk, namun ID pasien 8 tidak masuk dikarenakan rollback ya. Dan di sini Rianti Bekasi, jenis kelamin perempuan, lalu Mat Bekasi, jenis kelamin L masuk dalam data. Kita coba cek pada data pasien. Ya. Jadi pasien 8 tidak masuk ya dikarenakan rollback. Selanjutnya kita akan melakukan trigger, yaitu sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan, update, dan penghapusan delete. Dari kasus tersebut, kita harus menambahkan 2 tabel baru, yaitu tabel obat dan juga transaksi obat. Kita tambahkan dulu tabel yang baru. Di sini tabel obat diisi dengan ID obat, jenisnya integer, panjang nilainya 3, indeks kita setting ke primary, dan auto increment kita tidak nyalakan. Selanjutnya kode obat, jenisnya varchar, lalu panjang nilainya 5. Selanjutnya nama obat, jenisnya varchar dengan panjang nilai 30. Lalu harga integer 10. Dan kita tambah 1 kolom lagi untuk bagian stok, integer 5. Dan ya, kita buat tabel obat. Selanjutnya kita buat tabel transaksi obat. Dan kolom pertama kita isi ID transaksi, jenisnya integer, kita setting ke indeksnya yaitu primary. Selanjutnya ID pasien, integer, panjang nilainya 3, lalu ID obat, integer dengan panjang nilainya 3, lalu jumlah, integer dengan panjang nilai 10. Kita tambahkan 1 kolom lagi untuk total harga. Jenisnya integer dan panjang nilai 10. Oke, selesai tabel transaksi obat. Lalu kita setting primary key, forging key pada ID pasien dan juga ID obat. Selanjutnya kita buat relasi pada setiap tabel obat dan juga transaksi obat. Kita masuk ke menu rumah sakit dan designer. Kita nyalakan tabel obat dan juga transaksi obat. Dan kita
setting relasinya dari ID pasien ke ID pasien transaksi obat. Lalu relasi pada ID obat ke ID obat transaksi obat. Kalau kita refresh, kita setting supaya rapi ya, seperti ini relasinya. Dan langkah selanjutnya pada tabel obat kita akan menambahkan minimal 3 data. Jadi kita akan tambahkan datanya di sini. ID obat 1 dengan kode obat A001 amikacin dan harga 2000, stoknya 10. Berhasil. Coba kita lihat apakah masuk. Dan ya, ID obat 1 masuk. Kita buat ID obat 2. ID obat 2 dengan kode obatnya A002 dengan nama obat amoxicillin dengan harga 15.000, lalu stoknya 20. Kita akan tambahkan lagi ID obat ketiga dengan kode obat A003 dengan nama obat betadine dengan harga 7.000, lalu stoknya 5. Kita kirim, kita cek pada tabel obat ya. Setelah selesai, kita buat data obat. Setelah itu kita akan lakukan perintah trigger untuk jika terjadi pembelian obat dan datanya berubah setiap pembelian obat ya. Pada bagian obat, lalu kita ke bagian trigger, create new trigger, bagian transaksi, bagian trigger, create new trigger.
Lalu kita akan coba tambahkan di sini transaksi obat pada ID obat kedua dengan jumlah 5, lalu kirim. Dan ya, seharusnya obatnya berkurang menjadi 15. Untuk praktikum transaksi ini telah selesai